Sopir angkot? Mana pantas menikahi anak orang kaya? Cinta tidak bisa mengisi piring kosong, apalagi cinta sopir jalanan. Dasar nekat, angkot tua saja sudah hampir punah. Kalimat hinaan itulah yang menusuk hati seorang pria sederhana. Di depan banyak orang, cintanya ditertawakan, harga dirinya diinjak-injak, dan masa depannya dianggap tak lebih berharga dari angkot tua yang setiap hari ia setir. Tapi siapa sangka, di balik penampilan lusuhnya, ia menyimpan rahasia besar yang bisa membungkam semua tawa penghinaan. Rahasia yang pada akhirnya membuat semua orang terbelalak dan menjatuhkan air mata penyesalan paling dalam. Halo sahabat cerita Mila, selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke kisah penuh emosi ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai dukungan, klik subscribe supaya tidak ketinggalan cerita terbaru, dan tulis nama serta asal kota kamu di kolom komentar agar kita bisa saling kenal. Sekarang, mari kita mulai kisah yang akan membuka mata kita semua tentang betapa berharganya seseorang yang sering diremehkan. Suara mesin angkot tuaku meraung pelan di jalanan kota. Cat hijau yang sudah pudar, jok yang sobek di beberapa sudut, dan bau solar yang menyengat menjadi teman sehari-hariku. Bagi banyak orang, aku hanyalah sopir angkot lusuh, berkeringat, dan tak punya masa depan. Mereka tak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Pagi itu, aku berhenti di depan sebuah pasar tradisional. Beberapa penumpang naik, ada yang membawa keranjang sayur, ada yang tergesa-gesa hendak ke kantor. Aku tersenyum tipis. Mencoba ramah, meski mote-mota mereka seringkali meremehkan. "Bang, cepetan jalan dong, jangan bengong," bentak seorang pria berdasi yang duduk di kursi depan. Aku hanya mengangguk. Sudah, biasa. Dari dulu, aku memang jadi bahan rendahan bagi mereka. Namun, di balik setir inilah, aku menyimpan rahasia yang tak pernah mereka bayangkan. Setiap kali melewati terminal besar di pinggir kota, mataku selalu menatap deretan bus pariwisata yang terparkir rapi. Bus-bus besar dengan logo perusahaan transportasi yang namanya harum di seantero kota. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa semua bus itu adalah milikku. Sore harinya, aku bergegas ke rumah kekasihku. Gadis sederhana, berpendidikan tinggi, anak dari keluarga terpandang. Senyumnya selalu mampu menghapus lelahku. Namun, hari itu, yang kuterima bukan senyuman, melainkan tatapan penuh amarah dari ayahnya. "Berani sekali kamu datang ke sini lagi." Hardik, pria parubaya itu, mengenakan batik mahal dengan cincin berkilau di jarinya. Aku menunduk sopan. "Pak, saya hanya ingin berbicara baik-baik. Niat saya tulus. Saya ingin melamar putri Bapak." Seisi ruang tamu mendadak sunyi, lalu pecah menjadi tawa. Tante-tantenya yang angkuh menutup mulut sambil cekikikan. Sementara sepupunya yang masih muda-muda menatapku seakan aku badut jalanan. "Lamaran? Lamaran hanya dengan pekerjaanmu sebagai sopir angkot?" Suara ibunya melengking, penuh hinaan. Aku menggenggam erat tanganku di balik punggung, menahan rasa perih. Kekasihku yang duduk di samping tampak gelisah, matanya berkoka-koka, ingin berbicara. Tapi keluarganya lebih dulu menutup mulutnya. "Kamu pikir anak saya akan hidup bahagia dengan lelaki jalanan sepertimu? Angkot saja sudah hampir punah. Besok-besok kamu bisa jadi pengangguran," sambung ayahnya lagi. Suara itu menusuk jantungku. Aku ingin berteriak, ingin mengungkapkan siapa diriku sebenarnya. Ingin ku bilang bahwa aku bukan hanya sopir angkot, bahwa aku adalah juragan bus yang diam-diam menguasai trayek antar kota, bahwa di terminal-terminal besar, semua sopir bus menundukkan kepala padaku. Tapi aku memilih diam. Aku tahu waktuku belum tiba. Aku berdiri, menunduk sopan, meski hatiku terbakar. "Maafkan saya, Pak." "Bu, kalau ini jawaban Bapak dan Ibu, saya tidak bisa memaksa. Tapi ingatlah, saya mencintai putri Bapak dengan sepenuh hati. Dan cinta itu tidak akan luntur hanya karena hinaan.
tawa mereka kembali pecah. Kali ini lebih keras. Cinta tidak bisa mengisi piring kosong, nak. Apalagi cinta sopir angkot, kata seorang paman dengan nada mengejek. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan langkah berat. Di belakangku, suara-suara hinaan masih terdengar, menampar telingaku. Kekasihku hanya bisa menatapku dari balik jendela. Matanya bergetar, seolah ingin berlari menyusulku. Tapi kakinya terikat oleh restu orang tua yang tak kunjung diberikan. Di jalanan gelap malam itu, aku menyalakan sebatang rokok, menghembuskan asap ke udara, dan tersenyum getir. Baiklah, batinku, kalian anggap aku hanya sopir angkot? Tunggu saja, akan datang hari di mana kalian berlutut menyesali kata-kata itu. Aku tidak akan membalas dengan tangan kosong. Aku akan membalas dengan kenyataan yang tak bisa kalian sangkal. Di kejauhan, deretan bus pariwisata mewah yang kusimpan di garasi khusus berdiri gagah. Lampu-lampunya berkilau bagai istana di tengah malam. Setiap klakson yang meraung seakan berbisik padaku. Tunggu saatnya. Saat balasan itu datang. Hari ini, aku hanya sopir angkot yang kalian hina. Tapi esok, aku adalah juragan bus yang akan membuat seluruh kota menoleh. Hari-hari setelah penghinaan itu terasa begitu panjang. Setiap kali aku menyalakan mesin angkot tuaku, suara tawa dan kata-kata pedas dari keluarganya kembali terngiang di kepalaku. Seolah-olah jalanan yang kulewati dipenuhi bayangan mereka yang terus mengejek, sopir angkot, apa pantas bermimpi menikahi anak orang kaya? Namun yang paling menusuk bukanlah hinaan mereka, melainkan kenyataan bahwa kekasihku mulai menjauh. Aku bisa melihatnya di tatapan matanya. Ada ketakutan, ada kegelisahan, ada air mata yang tak pernah jatuh di hadapanku. Suatu sore, aku menunggu di depan kampus tempatnya kuliah. Angkotku sengaja kuparkir agak jauh, agar dia tidak malu. Aku ingin menjemputnya, ingin membuktikan bahwa aku masih ada di sisinya. Ketika ia keluar bersama teman-temannya, aku melihatnya tertawa kecil. Namun begitu matanya bertemu dengan mataku, tawanya lenyap. Ia menoleh ke arah lain, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Teman-temannya berbisik-bisik sambil melirikku, lalu terdengar tawa tertahan. Aku mencoba memberanikan diri melangkah. Dinda, panggilku pelan. Ia menoleh sebentar, lalu tersenyum kaku. Aku ada urusan. Maaf, aku nggak bisa pulang sama kamu. Kenapa? Bukankah biasanya aku selalu... Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, salah satu temannya menyela. Din, ayolah, jangan bikin malu. Nanti dibilang pacaran sama sopir angkot lagi. Gengsi dong. Mereka tertawa lepas. Hatiku terasa diremas. Dinda hanya terdiam. Wajahnya pucat. Ia tak berkata apa-apa. Hanya berjalan cepat meninggalkanku bersama teman-temannya. Aku berdiri kaku. Di tengah keramaian kampus yang ramai, aku serasa sendirian. Malamnya, pesan singkat darinya akhirnya datang. Kata-katanya dingin, jauh berbeda dari biasanya. Maaf, aku nggak bisa terusin hubungan ini. Aku nggak sanggup dengan tekanan keluargaku. Mereka marah besar, dan aku nggak berani melawan. Tanganku gemetar membaca pesan itu. Aku mencoba mengetik balasan, tapi tak ada kata yang mampu menahan kepergiannya. Yang tersisa hanya layar ponsel yang buram karena air mataku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar yang lebih mengejutkan. Dinda dijodohkan dengan pria lain, seorang pengusaha muda, anak dari relasi bisnis ayahnya. Pernikahan mereka sedang dipersiapkan dengan mewah. Undangan sudah dicetak, kabar sudah tersebar. Aku hanya bisa mendengar kabar itu dari penumpang-penumpang angkotku yang suka bergosip. Anaknya Pak Dharma bakal nikah sama pengusaha properti loh. Wah, cocok banget. Calon suaminya kaya raya, mobilnya aja Alphard. Ya iyalah, masa mau dikasih ke sopir angkot? Malu dong keluarga besar. Mereka tertawa tanpa sadar bahwa pria yang sedang mereka bicarakan itu
sedang duduk di balik setir, mendengarkan setiap kata dengan hati yang koyak. Aku menunduk, menahan amarah. Tanganku begitu ingin menghantam setir. Tapi aku tahu, itu tidak akan merubah apa-apa. Yang bisa kulakukan hanyalah bersabar, menunggu saat yang tepat. Malam itu, aku pergi ke garasi besar tempat bas-basku terparkir. Puluhan kendaraan berjejer rapi, catnya mengkilap, lampunya terang. Setiap bus itu adalah hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun, hasil strategi yang tak seorang pun tahu. Aku bukan hanya sopir angkot, aku adalah pemilik jaringan transportasi yang setiap hari menggerakkan ribuan orang. Aku berjalan di antara deretan bus itu, menepuk bodi masing-masing, seperti seorang jenderal menyalami pasukannya. Kesabaran, ada batasnya. Gumamku lirih, kalian akan jadi saksi saat semua kebenaran terbuka. Mereka akan tahu siapa sebenarnya aku. Mataku menatap tajam ke langit malam. Di kepalaku, satu janji terpatri jelas. Jika mereka mengira aku akan diam setelah dihina dan dirampas cintaku, maka mereka salah besar. Hari pernikahan itu semakin dekat. Aku bisa saja membongkar identitasku sekarang juga, mengumumkan bahwa aku juragan bus, bahwa hartaku lebih dari cukup untuk menandingi keluarga calon suaminya. Tapi aku memilih menahan diri, karena aku ingin mereka merasakan sendiri rasa menyesal yang paling dalam. Aku akan datang, bukan sebagai sopir angkot yang mereka hina, tapi sebagai sosok yang tak pernah mereka duga. Dan pada hari itu, semua tawa mereka akan membeku, berubah jadi tangisan penyesalan. Malam itu, di balik setir angkot tuaku, aku tersenyum pahit. Cinta memang bisa dipaksa kandas, tapi harga diri tak akan pernah bisa kalian injak selamanya. Hari itu tiba, kota seolah berhenti sejenak untuk menyaksikan pesta besar keluarga Dharma. Gedung pernikahan mewah dipenuhi tamu undangan dari kalangan pejabat, pengusaha, hingga tokoh masyarakat. Lampu kristal berkilauan, karpet merah terbentang, dan denting piano mengiringi suasana penuh gengsi. Aku datang dengan pakaian sederhana, kemeja putih yang sudah agak kusam, celana hitam polos, dan sepatu yang warnanya mulai pudar. Aku sengaja tidak menunjukkan apapun tentang siapa diriku. Biarlah semua orang menatapku rendah untuk terakhir kalinya. Karena setelah ini, segalanya akan berbeda. Begitu aku memasuki gedung, bisikan-bisikan langsung terdengar. Itu kan sopir angkot yang dulu nekat melamar Dinda? Berani juga dia datang ke sini. Memangnya dia nggak malu? Pasti, dia cuma ingin numpang makan gratis. Aku berjalan lurus, menahan setiap tatapan merendahkan. Di depan pelaminan, Dinda berdiri anggun dengan gaun putih. Cantik sekali, tapi wajahnya pucat. Matanya sempat menatapku sekilas, lalu buru-buru dialihkan. Aku tahu, hatinya tidak benar-benar bahagia. Calon suaminya, pria muda dengan jas biru tua, tersenyum penuh percaya diri. Dari jarak jauh, aku bisa mendengar beberapa orang menobat naibot kekayaannya. Itu loh, pengusaha properti yang katanya punya hotel di Bali. Wajar saja keluarga Dharma setuju. Jelas beda kelas sama sopir angkot itu. Acara ijab kabul berlangsung. Saat penghulu menanyakan kesiapan, aku melihat bibir Dinda bergetar. Ada air mata yang ditahan mati-matian. Namun tak seorang pun peduli. Semua sibuk bertepuk tangan saat ijab kabul selesai dengan lancar. Aku berdiri di sudut ruangan. Perih, sakit, seperti ditikam berkali-kali. Tapi aku tetap bertahan. Aku menunggu. Tiba-tiba, salah seorang paman dari pihak keluarga melihatku. Dengan suara lantang ia berseru. Lihat siapa yang datang. Sopir angkot yang dulu ditolak mentah-mentah. Seisi ruangan menoleh. Gelombang tawa pun pecah. Berani-beraninya kau datang ke sini. Apa kau mau pamer bahwa kau gagal? Kata ayah Dinda dengan suara keras. Kenapa? Mau nunjukin angkotmu di depan gedung ini? Ejek seorang tamu lain, disambut tawa gemuruh.
Aku menunduk. Bukan karena malu, tapi karena menahan emosi. Suara-suara itu semakin menjadi. Dasar nekat. Kalau mau nyari makan gratis, tunggu saja di belakang. Jangan ganggu suasana. Pantas aja bajunya sederhana. Sopir angkot mana bisa sejajar dengan kita-kita. Dinda menunduk, menutup wajahnya dengan file. Aku bisa melihat bahunya bergetar, entah karena menangis atau karena rasa malu. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum. Senyum yang membuat beberapa orang bingung. Aku melangkah maju ke arah pelaminan. Suara bisik-bisik makin riuh. Dia mau apa? Gila kali ya. Sopir angkot naik ke depan, aku berhenti, tepat di depan keluarga besar yang menatapku sinis. Dengan suara tenang, aku berkata, "Terima kasih, sudah mengizinkan saya hadir. Saya datang bukan untuk merusak pesta, tapi untuk mengucapkan selamat. Namun, izinkan saya titip satu pesan. Ruangan hening, semua menunggu. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Hari ini, kalian menghina saya karena pekerjaan saya sebagai sopir angkot. Tapi ingatlah, hidup tidak selalu seperti yang kalian kira. Kadang, orang yang paling kalian remehkan justru menyimpan sesuatu yang tak pernah kalian bayangkan." Ayah Dinda terkekeh sinis. "Sudahlah, jangan sok bijak. Kamu tetap saja sopir angkot. Tidak akan ada yang berubah." Tawa tamu undangan kembali pecah. Mereka menertawakan setiap kata yang kuucapkan. Aku hanya tersenyum lagi, lalu mundur perlahan. "Baiklah, kalau itu yang kalian yakini. Suatu hari nanti, kalian akan melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri." Aku keluar dari gedung itu, diiringi suara ejekan dan cemoohan. Tapi aku tidak merasa kalah. Tidak hari ini, tidak pernah, karena aku tahu. Saat balasanku tiba, tawa mereka akan membeku, berubah jadi tangis penyesalan yang tak berujung. Di luar gedung, di parkiran luas, deretan bus mewah perusahaanku sudah terparkir diam-diam. Lampu-lampunya menyala terang, bagai pasukan yang siap diperintahkan. Aku menatapnya dengan sorot mata penuh tekad. "Bersabarlah," bisik, "waktunya sebentar lagi. Malam ini aku masih dianggap sampah. Tapi besok mereka akan tahu siapa sebenarnya sopir angkot yang mereka hina." Keesokan harinya, berita tentang pernikahan mewah keluarga Dharma tersebar di media lokal. Foto-foto Dinda bersama suami barunya memenuhi halaman koran dan layar gawai warga kota. Semua orang memuji-muji pasangan itu. Pengusaha muda yang tampan, gadis cantik dari keluarga terpandang seakan sempurna. Tak ada satupun yang menyinggung kehadiranku di pesta itu. Apalagi hinaan yang kuterima. Bagiku, itu justru kesempatan emas. Biarlah mereka merasa menang. Biarlah mereka yakin aku sudah hancur, karena balasan paling manis adalah ketika mereka tidak pernah siap menerimanya. Hari itu aku mengendarai mobil sedan hitamku, bukan angkot tua. Aku menuju kantor pusat perusahaanku. Sebuah gedung 3 lantai di dekat terminal besar kota. Begitu mobilku berhenti, para sopir bus, mekanik, dan staf administratif segera menyapaku dengan hormat. "Selamat pagi, Pak." "Pagi, Bos." Aku mengangguk tenang, melangkah masuk. Suasana kantor sibuk seperti biasa, telepon berdering. Sopir melapor tentang keberangkatan bus, staf bagian keuangan menyerahkan laporan pendapatan harian. Semua ini adalah kerajaan kecil yang kubangun dayam-dayam. Di ruanganku, aku duduk di balik meja besar dari kayu jati. Dinding dipenuhi foto-foto bus perusahaanku yang berjejer gagah di berbagai terminal antar kota. Aku menatap foto itu dengan senyum tipis. Beginilah wajah asliku, bukan sekadar sopir angkot, tapi juragan bus yang sesungguhnya. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan bisnis membawaku ke sebuah pertemuan para pengusaha transportasi dan properti di Hotel Bintang 5. Aku mengenakan jas rapi, dasi elegan, dan sepatu mengkilap. Begitu aku masuk ke ballroom hotel itu, beberapa kepala langsung menoleh.
Selamat datang, Pak Arga, seru panitia dengan ramah. Aku berjabat tangan dengan para pengusaha lain, duduk di meja utama, dan di sana tak kusangka duduk keluarga Dharma bersama menantunya. Pengusaha muda yang baru menikahi Dinda, wajah mereka seketika kaku. Dinda terpaku, matanya melebar tak percaya. Ayahnya berbisik panik, "Itu, bukannya sopir angkot yang dulu?" Suara bisikan itu tertelan oleh pengumuman panitia. "Hadirin, kita sambut salah satu pengusaha transportasi terbesar di kota ini, pemilik jaringan bus pariwisata dan trayek antar kota. Bapak Arga." Tepuk tangan bergemuruh. Semua mata tertuju padaku. Aku berdiri dengan tenang, memberi salam hormat. Di sudut ruangan, wajah keluarga Dharma memucat. Tawa mereka tempo, hari seketika sirna. Aku berjalan melewati meja mereka, menatap sekilas. Kali ini tidak ada ejekan, tidak ada tawa, hanya diam membeku. Bahkan sang menantu yang tadi terlihat percaya diri, kini menunduk dalam-dalam. Aku tersenyum kecil, lalu berbisik cukup keras agar terdengar. "Saya bilang kan, jangan pernah menilai orang dari luarnya saja." Dinda menutup mulutnya. Air mata menetes di pipinya. Ayah dan ibunya terpaku. Wajah mereka merah padam. Tak bisa berkata apa-apa. Hari itu, kebenaran akhirnya terungkap. Aku bukan lagi sosok hina yang mereka usir dari rumah. Aku berdiri sebagai juragan bus, pengusaha yang lebih disegani daripada menantu pilihan mereka. Dan di hadapan semua orang, mereka hanya bisa menunduk, menelan malu yang tak akan pernah hilang. Malam itu aku duduk di balkon rumahku yang megah, menatap jalanan kota yang dipenuhi cahaya lampu kendaraan. Angin sejuk membawa kenangan pahit beberapa waktu lalu. Tawa penghinaan, penolakan cinta, dan air mata yang kutelan sendirian. Kini semua itu terasa jauh, karena hidup telah berbalik arah. Telepon genggamku berdering. Nomor yang muncul membuatku terdiam sejenak. Nomor keluarga Dharma. Dengan tenang, aku menjawab, "Halo." Suara di ujung sana terdengar gugup. "Pak Arga, kami ingin bicara." "Ingin bicara? Bisa kita bertemu?" Aku tahu ini akan terjadi. Cepat atau lambat, mereka pasti datang padaku. Bukan karena tiba-tiba mereka menyukaiku, tapi karena kebenaran sudah menampar wajah mereka karis-karas. Keesokan harinya, aku bertemu dengan mereka di kantorku. Ruang rapat yang luas dan elegan menjadi saksi bagaimana orang-orang yang dulu menghinaku kini duduk menunduk, tak berani menatap. Ayah Dinda mencoba membuka percakapan. "Pak Arga, saya minta maaf. Kami salah menilai. Kami tidak pernah tahu bahwa Anda adalah pemilik perusahaan besar ini." Suaranya bergetar. Sang ibu ikut menunduk. Wajahnya pucat. "Semua hinaan yang kami lontarkan waktu itu, tolong jangan diambil hati. Kami menyesal." Aku hanya menatap mereka dengan dingin. "Waktu itu, saya datang dengan niat tulus. Saya ingin melamar putri Anda, bukan karena harta, tapi karena cinta." Dan apa balasannya? Ejekan, tawa, dan penghinaan di depan banyak orang. Hening, hanya detak jam dinding yang terdengar. Dinda akhirnya angkat bicara. Suaranya lirih, penuh getar. Aku minta maaf, Mas. Aku tidak berani melawan keluarga. Aku salah. Hatiku tidak pernah berhenti mencintaimu. Bahkan saat aku berdiri di pelaminan, aku merasa hancur. Air matanya jatuh deras. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku menarik napas panjang. "Dinda, aku mencintaimu iya, tapi cinta yang dipaksa kandas meninggalkan luka. Luka itu tidak mudah sembuh." Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Seorang pengacara masuk, membawa map tebal. Ia menghampiri menantu baru keluarga Dharma. "Pak, maaf, saya harus menyampaikan. Proyek properti Bapak terancam bangkrut. Investor menarik dana karena mereka beralih ke perusahaan transportasi
milik Pak Arga sebagai mitra utama. Ruangan seketika panas. Wajah menantu itu memucat. Ayah Dinda menoleh kaget. Semua mata akhirnya berbalik padaku. Aku tetap tenang. Benar, investor lebih memilih bekerja sama dengan saya. Karena bagi mereka, perusahaan saya lebih terpercaya. Jadi, apa yang kalian kira kelebihan menantu baru kalian? Kini hanyalah bayang-bayang, tak ada jawaban. Yang ada, hanya penyesalan yang semakin menyesakkan. Aku berdiri, menatap mereka satu persatu. Saya bukan pendendam, tapi ingatlah baik-baik. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilan. Kalian menertawakan saya sebagai sopir angkot, padahal di balik itu, saya lebih dari apa yang kalian bayangkan. Mereka menunduk, malu sekaligus hancur. Sementara Dinda hanya menangis, seolah ingin kembali memutar waktu. Aku menoleh padanya, suara lembut tapi tegas. Hidup harus terus berjalan. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa kembali. Biarkan cerita kita menjadi pelajaran. Cinta yang kau lepaskan karena gengsi keluargamu, kini takkan pernah kau dapatkan lagi. Beberapa bulan kemudian, kabar beredar, rumah tangga Dinda dan suaminya retak. Bisnis suaminya hancur, utang menumpuk, sementara keluarga Dharma kehilangan wibawa. Semua orang berbisik-bisik, menyebut karma telah tiba. Di sisi lain, aku semakin maju. Perusahaanku berkembang, membuka cabang baru, dan bus-busku menguasai jalur-jalur utama. Namaku harum, dihormati banyak orang. Suatu sore, aku kembali mengendarai angkot tuaku. Bukan karena harus, tapi karena rindu. Di balik setir itu, aku belajar arti kesabaran, penghinaan, dan perjuangan. Dan kini, aku tahu, tanpa fase itu, aku takkan pernah menjadi sebesar sekarang. Aku tersenyum pada penumpang-penumpang yang naik. Mereka menatapku biasa saja. Tak tahu siapa aku sebenarnya. Dan aku senang begitu. Karena kebahagiaan sejati bukanlah pengakuan orang lain, tapi ketenangan hati yang tahu bahwa kebenaran akhirnya menang. Hari sudah senja ketika aku berhenti di sebuah terminal. Deretan bus mewahku bersinar keemasan. Diterpa cahaya matahari, aku turun. Menatap mereka dengan bangga. Beginilah balasan yang sebenarnya. Bisik, bukan dendam, tapi pembuktian. Bukan luka, tapi kebangkitan. Dan di sanalah cerita seorang sopir angkot yang pernah dihina berubah menjadi legenda juragan bus yang tak terlupakan.